Halo, Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Pak Fani. Gimana nih kemarin supervisinya? Lancar Bu? Ya gimana ya Pak ya, katakan lancar ya lancar, tidak ya tidak. Ada sedikit kendala nih Pak sebetulnya mau Ya nih, berbincang-bincang sama Bapak. cerita dong. Bareng-bareng Siap. cerita kayak apa kan? Kalau kemarin sih kayaknya sama Pak Marijo ya, Pak sama pengawas ya kemarin ya, Iya, supervisi. yang datang ke kelas saya pengawasnya Pak Marijo Pak. Wah langsung spesial nih khusus kalau Bu Dwi gitu. Iya, Langsung tapi pengawas ya. kenapa saya ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Pak Fani. Iya Bu, aman Bu, aman aman. Eh, Ini. Baik, secara garis besar sih pelaksanaan kemarin kegiatan tidak masalah Pak, Hmm. tapi saya merasa eh, saya itu habis ditegur kepala sekolah Pak, Hmm. karena saat kemarin diobservasi itu Pak Marijo merasa saat saya mengajar tidak menggunakan buku teks begitu. Nah, saat saya ditanya, saya menyampaikan langsung aja Pak, kan ini sudah sesuai kurikulum dan tidak masalah, sumber belajar itu kan tidak hanya buku teks, begitu Hmm. Pak. Tapi kok kelihatannya Pak Marijo Ke selaku kepala sekolah. pengawas Hmm. dia melaporkan kepada kepala sekolah sehingga saya merasa kurang nyaman ini Pak Fani. Loh, sebentar Bu. Berarti ini jenengan habis dipanggil kepala sekolah nih. Iya, Tadi pas setelah supervisi itu. iya benar. Terus dikatakan bahwa katanya jenengan tidak membawa buku teks itu. Iya. Nah, ini menarik lah. Emangnya kalau menurut Bu Dwi sendiri, kira-kira apa betul memang Bu Dwi itu nggak bawa buku teks, kemudian ngajarnya mungkin jadi nggak sesuai, mungkin gimana kemarin itu pada saat supervisi? Ya, saya kan mengacu aja kepada sekarang kan kurikulum merdeka ya Pak Fani ya kan Hmm. sumber belajar kan satu-satunya bukan hanya buku teks Pak. Kan Hmm. sebenarnya saya sudah menyiapkan sih banyak sumber belajar Pak dan Hmm. sudah Hmm. saya informasikan juga. Tetapi mungkin saat saya melakukan praobservasi itu tidak saya jelaskan mungkin ya Pak ya sehingga saya langsung pada kegiatan intinya saja. Saya Hmm. tidak memperhatikan alat dan media yang saya bawa gitu Pak. Oh, mungkin pada saat persiapan itu ya di awal itu pra observasi itu dengan belum melaporkan bahwa ini loh media pembelajarannya dan seterusnya gitu. Yang dalam satu sisi mungkin pada saat pengamatan Pak Marijo hanya melihatnya mungkin nggak bawa buku, terus akhirnya malah beranggapannya seperti itu. Tapi kok masa hanya karena kayak gitu kemudian Pak Marijo sampai kemudian notis ke kepala sekolah bahwa ternyata jenengan tersinggung seperti itu. Kayaknya mungkin ada sesuatu yang lain coba. Iya, Mungkin kalau menurut Bu Dwi gimana? iya Pak, mungkin saat saya melakukan pembelajaran itu, aktivitas anak dalam belajar itu saya memang kurang fokus sih Pak dengan buku karena saya menggunakan media lain yaitu game, kemudian yang berbasis aplikasi di HP gitu Pak, sehingga mungkin harapan dari pengawas itu antara teks yang ada di buku apakah sesuai dengan game atau permainan-permainan yang saya kembangkan mungkin seperti Hmm. itu. Sehingga anak itu seakan-akan lupa dengan materi yang harus dia tangkap dalam pembelajaran saya, Pak. Hmm. Nah, terus kalau menurut Bu Dwi, harusnya idealnya seperti apa? Mungkin persiapan dari Bu Dwi ketika masuk ke supervisi bersama dengan supervisor ya khususnya Pak Marijo ini sebagai pengawas. Kira-kira idealnya seperti apa yang seharusnya dilakukan? Kalau sekarang sudah ini ya, sudah terjadi. Ya, idealnya nanti mungkin saya akan menyampaikan kepada pengawas sebelum pelaksanaan supervisi. Kemudian juga mungkin ya saya harus tetap membawa buku teks juga Pak Fani Hmm. dalam pembelajaran karena kan biar anak itu bisa membandingkan nih antara teori dan pengembangannya itu seperti apa sehingga lebih paham. Saya juga merasa setelah saya rasakan, saya refleksi diri itu
Oh iya ya, saya tuh merasa kurang saat Hmm. memberi pembelajaran itu Pak Fani. Berarti artinya jenengan juga mungkin ya mungkin karena kemarin hektik juga ya Bu ya, mau dimasukin sama Pak Marijo, bukunya ketinggalan paling, tapi saya yakin ya pasti Bu Dwi ya siap materinya, apalagi yang datang itu adalah pengawas. Cuma mungkin apa mungkin cara menyampaikannya ketika pada saat ditanya pengawas kenapa bukunya nggak ada dan seterusnya, saya yakin sebenarnya mungkin ada, cuma cara penyampaiannya mungkin yang kurang lah. Terus kira-kira ini kan karena ini sudah masuk ke ranah kepala sekolah juga, terus nanti solusinya rencananya akan Bu Dwi lakukan ini ke Iya, depannya gimana ini? Untuk khususnya setelah untuk sekarang dulu nih, waktu dekat ini dulu ya. iya Pak, betul Pak. Jadi saya ingin memperbaiki hubungan saya dengan kepala sekolah dan pengawas, intinya seperti itu Pak Fani. Karena kan Oh, sesuatu yang saya anggap tidak pokok dalam sebuah proses pembelajaran, tapi membuat teguran itu bagi saya nilai yang kurang baik. iya. Ya. Terus kalau untuk kepala sekolahnya ini karena kemungkinan kepala sekolah tidak mengetahui kondisi realnya pada saat di kelas ya, Bu. Terus kira-kira mungkin Bu Dwi mau menjelaskan apa mungkin ke kepala sekolah biar sama nih ya, clear kan? Iya, Gimana? iya Pak. Saya akan mengklarifikasi Pak, kenapa saya tidak membawa buku saat itu. Kemudian saya juga akan minta maaf mungkin Pak, pada saat saya menjawab dengan Bapak pengawas itu mungkin saya kurang sopan atau saya juga sibuk dengan pada saat itu kan kondisi anak-anak sedang asik itu Pak. Kemudian waktu juga kurang memungkinkan saat itu Pak, dan saya mungkin harus mengendalikan emosi juga Pak Fani, sehingga itu kuncinya mungkin bagi saya yang harus saya perbaiki. Iya, iya, memang memang kan karena kebetulan yang masuk nih pengawas nih luar biasa juga. Yang penting tadi Bu Dwi juga sudah mau apa istilahnya konfirmasi lagi ya ke kepala sekolah, mengklarifikasi tadi yang di kelas karena saya yakin kepala sekolah juga butuh pandangan dari kedua sisi yang biar sama-sama mengetahui. Nah, kalau untuk ke pengawasnya ini Bu, gimana ini Bu? Ini kan istilahnya mungkin pengawasnya tersinggung nih kayaknya nih Bu. Iya Pak. Betul Pak Fani. Memang pada saat pelaksanaan saya ditanya buku teksnya mana, kok kelihatan kosong. Saya hanya membawa HP, bawa media saja. Saya akan memperbaiki Pak Fani. Mungkin nanti pada saat praobservasi saya akan menjelaskan dan minta maaf jika ada waktu. Saya yang jelas mungkin kurang sesuai dengan pendapatnya pengawas Pak Marijo, itu yang terbaik mungkin Pak saya akan menyampaikan itu. Ya wis lah, mudah-mudahan ya saya yakin mungkin Pak Marijo mungkin juga ini kan ya. Maksudnya nanti saya yakin dengan adanya klarifikasi bersama ini ya mudah-mudahan nanti bisa clear masalahnya. Nah, terus kapan Bu nih mau ngadep lagi sama Bu Kepala Sekolah ini Bu? Saya mentargetkan minggu ini Pak, karena kalau ada masalah itu saya harus inginnya segera terselesaikan agar hubungan kita itu selalu harmonis begitu Pak Fani. Saya Ya wis, target 2 hari lagi mungkin Pak Fani. ya nih kayaknya besok juga Ibu nggak ada, tapi kayaknya besok lusa kayaknya memang sudah ada Bu. Nanti langsung aja Bu join ke Kepala Sekolah, matur sing enak ben clear kabeh lah ya. Ya mungkin gitu ya Bu, usah rasa galau Bu, Iya senyum Pak, ya. terima Nah, ini kasih Pak Fani. justru malah bisa menjadikan kesempatannya luar biasa, bisa disupervisi sama pengawas, tidak sama kepala sekolah. Kalau saya kemarin sama Bu Kepala Sekolah, jadi ya wis biasa gitu ya, Bu ya. Mungkin nek jenengan karo Pak Marijo kan biasanya deg-degser gitu ya. Iya betul Oke ya Pak gitu Fani. aja wis, Iya. semangat Bu Dwi. Ya, Siap, terima kasih Pak Fani atas ya. waktunya kepada saya sehingga saya bisa mendapatkan pencerahan sehingga Hmm, saya segera menyelesaikan masalah saya. oke ya. Ya mudah-mudahan semuanya clear. Terima kasih juga sama-sama Bu Dwi. Ya, Iya, luar biasa. Tepuk tangan buat kita semuanya. Iya, dan
apresiasi kepada Coach Fani dan Coach Dwi Setiawati yang telah mempraktekkan bagaimana percakapan ya, coaching, melakukan coaching dengan membangun percakapan alur tirta yang diawali saya melihat membangun kemitraan yang setara, sejajar, sehingga dengan kondisi tersebut menjadikan coach ini menyampaikan apa isi hatinya dengan ya terbuka begitu ya. Kemudian dari coach sendiri bagaimana terbangun mendengarkan aktif, sehingga tadi mencoba memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang mendengarkan aktif tadi bebas dari judgement ya, tidak menjudgement, bukan berdasarkan asumsi, asosiasi, atau yang lebih penting mampu menangkap emosi dari coach yang ditandai dengan mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan tadi. Dan pertanyaan berbobot misalnya tadi selalu mengajukan pertanyaan terbuka dan berasal dari mendengarkan. Pertanyaan yang berdasar dari mendengarkan. Kemudian tentunya pemberdayaan coach tadi itu tentu sangat terlihat, di mana tadi keaktifan menemukan masalah dan solusinya, ini penting. Misalnya tadi ada kata, saya akan mengklarifikasi adanya saya banyak tugas, kemudian saya akan mengendalikan emosi, kemudian kepada pengawas misalnya akan minta maaf atau mengklarifikasi, membantu membuat rencana aksi yang spesifik. Tadi sudah terlihat dari Coach Fani dan mendorong ide dari Coach pada saat diminta saran berbagi pengalaman. Saya kira itu untuk menanggapi dari apa yang tadi saya observasi dari proses coaching yang dilakukan oleh Pak Fani dan Bu Dwi Setiawati. Tepuk tangan untuk semua. Terima kasih gitu ya. Ya, terima kasih sama-sama Pak. Terima kasih Bu Dwi. Ya.